Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daiman mutalaziman ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi tahirin mukarramin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul 'azim. Hadirin wal hadirah kaum muslimin wal muslimat, jamaah kuliah subuh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan beberapa hari ke depan, kurang lebih 5 hari lagi dibulatkan saum ini 30 hari, sebulan penuh. Dan tepat di tanggal 31 Maret ini sudah sepakat insyaallah 1 Syawal masuki Lebaran. Hadirin wal hadirah, 5 hari ke depan bukan hari yang lama, tapi amat sangat sebentar kalau kita menyayangkan waktu. Jangan dibiarkan berlalu tanpa bekas qiyamul lailnya, tanpa bekas hataman Al-Qur'annya, tanpa bekasnya i'tikafnya, tanpa bekas dialognya, bacaan-bacaan buku-buku Islam lainnya. Insyaallah tidurnya pun karena kelelahan selama melaksanakan amal Ramadan di malam hari itu akan menjadi memiliki nilai pahala di hadapan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Muhammad ketika menyambut Ramadan dengan penuh kegembiraan dan di penghujung disambut dengan kesedihan, karena Ramadan ini akan segera meninggalkan kita, menyampaikan, memberitakan, melamporkan kepada Allah atas amaliyah kita, dan belum tentu kita bisa hadir di Ramadan yang akan datang. Kita tidak tahu apakah Ramadan ini ibadah Ramadan yang terakhir. Maka camkanlah di hati, anggaplah ini Ramadan yang terakhir, sehingga ada kesungguhan, keseriusan, kehusuan dalam melaksanakan ibadah, khususnya di Masjid Pusdai Jabar ini. Rasulullah menyambutnya dengan kesedihan Ramadan. Jangan sampai nanti muncul penyesalan-penyesalan yang belum tentu Ramadan akan datang kita bisa hadir dalamnya. Maka sisipkanlah doanya di malam hari, di malam-malam i'tikaf. Ya Allah, hadirkan kembali ruh dan jasad kami di tahun akan datang, di bulan Ramadan tahun-tahun yang akan datang ya Rabbana. Sudah sekian puluh kali kita mengalami berada di Ramadan. Semoga di usia-usia sekarang ini kita lebih hikmat lagi, lebih khusyuk lagi, lebih dikedepankan keikhlasan semata-mata Allah, semata-mata Allah tujuannya.
Hadirin wal hadirah, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah. Temanya adalah jalan menuju ma'rifatullah. Ma'rifatullah artinya a'rafa yu'rafu, mengingat Allah, mengenal Allah. Seberapa jarak kita mengenal Allah, seberapa dekat kita dengan Allah. Allah, kedekatannya dengan kita seluruh hambanya tergantung prasangka hambanya. Dengan kemaksiatan makin jauh dengan Allah, tapi dengan kemaslahatan, dengan amaliyah-amaliyah makin dekat dengan Allah. Untuk mengenal Allah lebih dekat itu tidak bisa diukur dengan penampilan. Kadangkala orang yang penampilannya kita tidak sangka ternyata kedekatannya, kecintaannya kepada Allah luar biasa. Di penghujung hidupnya banyak ditemukan kisah-kisah seperti itu. Dan orang yang mengenal Allah, lebih dekat dengan Allah sebelumnya, dia punya pengalaman spiritual, pengalaman keagamaan yang luar biasa, kesana dan kemari mencari Tuhan, mencari Allah. Ia mencari kebahagiaan kepada harta, tidak kunjung selesai-selesai. Ia mencari kebahagiaan kepada tanah, tidak tuntas-tuntas. Ia mencari kebahagiaan pada wanita jika tidak kunjung datang. Dan puncak kebahagiaan adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Ketika ia bosan dengan urusan-urusan dunia, ia sering menemukan kenikmatan-kenikmatan dunia. Makanya kata Imam Syafi'i bahwa yang namanya kesulitan, kesedihan itu kan datang silih berganti. Selesai satu masalah, datang masalah berikut. Ada orang yang bisa menyelesaikan masalah dan keluar dengan penuh ketenangan. Ada orang yang menyelesaikan masalah di tiang gantungan. Tidak bisa diukur seberapa kuat ilmu yang ada di benaknya, tapi kuatnya diukur pada kekuatan keimanan, ketangguhan hatinya. Maka perbanyaklah senantiasa mengingat Allah melalui zikir lisan, zikir hati, dan menggunakan potensi nalarnya untuk senantiasa bertafakur. Orang yang ahli syukur sudah dipastikan ahli zikir dan ahli fikir. Pernah diberitakan orang yang konon menimba ilmu di beberapa tempat, tapi berujung kematiannya sangat memelaskan, sangat mengkhawatirkan, di tiang gantungan. Ketika ia mumet dengan masalah di masalah, dan ia berdoa, ya Allah, berilah kami ketenangan, kebahagiaan, dan berujung dengan ma'rifatullah. Hadirin, ditemukan ada seorang profesor, berbagai kenikmatan harta sudah ia banyak dapatkan, mengajar di beberapa tempat. Di penghujung umur dia mencari seseorang yang dekat dengan Allah. Maka kata Allah, fas'alu ala zikri, bertanyalah kepada ahli zikir. Di sini tidak diberitakan oleh Allah bertanya kepada ahli fikir, kan kepada orang pintar, tetapi bertanyalah kepada ahli zikir. Ahli zikir bisa saja penampilan biasa-biasa, tapi kedekatan hatinya kepada Allah tidak terputus siang dan malam. Lisannya selalu basah menyebut asma Allah. Kata Rasulullah SAW, lisanuka raqqum min dzikrillah, usahakanlah lidahmu selalu basah menyebut asma Allah siang dan malam. Zikir ada saat sholat, ada zikir di luar sholat.
Ciri orang yang diterima sholatnya adalah waqata an-nahar dzikri, mengisi sebagian siangnya dengan banyak mengingat Allah. Kita ingat kepada Allah, Allah pun akan ingat. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang muliakan Allah, marilah kita kedepankan amaliyah Ramadan kita, baik di siang hari ataupun malam hari, lebih kedepankan landasan keimanan, tentu keislaman dan juga keikhlasan. Syarat diterimanya ibadah sebagus sebanyak apapun adalah keikhlasan. Innallaha la yuqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa tubya bihi wajhu. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal kita sebagus sebanyak apapun kecuali dilandasi oleh keikhlasan semata-mata Allah, semata-mata Allah. Kenapa demikian hadirin? Dalam hadis riwayat Muslim, di situ dikatakan inna awalan nas yuqda yaumal qiyamah alaih. Orang pertama kali yang disidang di hari kiamat. Jadi ada amal yang pertama kali dihisab, ini orang yang pertama kali disidang di hari kiamat adalah orang yang mati syahid. Yang kedua, orang yang mengaku dirinya alim. Kemudian orang yang membaca Quran, yang ingin disebut sebagai qori. Yang ketiga, orang yang mengaku dirinya sebagai dermawan, jawadun. Ketika orang yang mati syahid dipanggil oleh Allah, kemudian fa'arafaha ni'amahu fa'arafaha, diperlihatkan nikmat orang yang mati syahid, diperlihatkan kebahagiaan surganya. Fa'ama amilta fiha, kata Allah, apa amalmu saat itu? Ya Allah, saya terbunuh, tapi saya terniatkan itu karena Engkau ya Allah. Tapi apa jawaban Allah? Qala kadzabta, engkau berdusta, karena aku kau tujuannya, tetapi engkau terbunuh ingin disebut sebagai jariun, pahlawan. Allah tahu isi hatinya. Makanya mari hadirin kita sibuk-sibukkan memperbagus hati ini dengan kalimah, dengan zikir. Banyak orang yang membaguskan yang luarnya, membaguskan bajunya, membaguskan yang lahirnya, tapi melupakan, membiarkan tidak membaguskan hati. Baguskan hatinya, insya Allah mencerminkan kepada pakaiannya yang bersih. Khudzu zinatakum inda kulli masjid, kata Allah. Masuklah, gunakan pakaian yang bagus. Bagus bukan berarti mahal. Sebagaimana kita dipanggil orang yang memiliki kedudukan dan martabat tinggi, ketika diundang mempersiapkan pakaiannya yang terbaik. Mengapa menghadapi Allah tidak seperti lebih dari itu? Kemudian semua ulqiya finnar, orang yang mati syahid tadi digiring, wasuhiba wajhi, digiring, ditarik wajahnya menuju nerakanya Allah. Orang yang mati syahid karena niatnya ingin disebut sebagai pahlawan. Yang kedua, orang yang menuntut ilmu, ta'allama ilmu, orang yang menuntut ilmu, wa'allamahu, kemudian mengajarkannya. Diperlihatkan nikmatnya orang mengajarkan ilmu. Dari orang yang baca Al-Quran, kemudian kata Allah, engkau menuntut ilmu dan mengajarkannya ingin disebut sebagai orang alim. Kau baca Al-Quran ingin disebut qori, dan engkau tujuannya bukan aku, tapi ingin mendapatkan pandangan posisi di mata manusia. Kata Allah, qala kadzabta, kau berdusta. Allah tahu akan isi hatinya.
summa ulqiya finnar, kemudian yang ini pun digiring masuk nerakanya Allah. Dan yang ketiga adalah orang yang memiliki keluasan harta, ia mendermakan seluruh hartanya, tetapi kata Allah, qala kadzabta, engkau berdusta, engkau ingin disebut jawadun sebagai dermawan. Nah ini hadirin, kita berhati-hati. Oleh sebab itu mari dalam ma'rifatullah, menuju Allah, tanamkan sekali lagi keikhlasan. Orang yang ikhlas adalah tahan akan suasana panas, hujan, tahan sekalipun katakan jarak jauh, dan itu adalah pahala. Bersyukurlah bagi hadirin yang memang jauh menuju masjid tapi langkahnya dicatat oleh Allah, luar biasa itu, pahalanya lebih besar ketimbang yang dekat. Diriwayatkan ketika Sya'ban radhiyallahu anhu, orang yang senantiasa hadir di waktu subuh bersama Rasulullah, sahabat yang biasa-biasa saja tapi selalu hadir waktu subuh. Saking sering hadirnya, ketika ketidakhadiran ditanyakan Rasulullah, aina Sya'ban, aina Sya'ban, Sya'ban sakit ya Rasulullah, Sya'ban sakit. Dan akhirnya dikabarkan Sya'ban meninggal dunia. Kemudian selesai sholat subuh, Rasulullah menengok. Terkejut Rasulullah ketika perjalanan menuju masjid, menuju rumah Sya'ban, ternyata jaraknya 3 kilometer. Setiap hari, setiap subuh Sya'ban menuju masjid dan berhenti saat wafat. 3 kilometer. Terdengar saat sakaratul maut oleh istrinya, Sya'ban mengeluarkan kata-kata, ngigaunya ngigau positif, ngigaunya mengandung hikmah, yang terdengar oleh istrinya. Sya'ban dalam sakaratul mautnya, dia merasa menyesal pakaian yang ia berikan kepada orang yang meminta tidak yang bagus, tidak yang lebih bagus. Kisahnya dalam perjalanan dari rumah menuju masjid, Sya'ban memakai 2 jaket, jaket luar dan dalam. Yang dalam yang paling bagus, luar adalah yang biasa. Ada orang yang minta dalam perjalanan itu sebagai bentuk ujian dari Allah, Sya'ban memberikan jaketnya yang paling luar. Dalam sakaratul mautnya Sya'ban mengatakan, ya Allah, kenapa aku tidak memberikan yang lebih baik, karena sudah Allah lihatkan nikmat surganya. Ungkapan kedua ngigau Sya'ban ini terucap, ya Allah, kenapa aku jaraknya tidak lebih jauh lagi, jauh 3 kilo saja sudah Allah perlihatkan nikmatnya surganya Allah. Sya'ban berkata, ya Allah, kenapa tidak lebih jauh lagi jaraknya. Nah ini hadir, inilah orang yang ma'rifatullah, orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Hadirin wal hadirah, kaum muslimin muslimat yang muliakan Allah SWT, mari di penghujung umur yang tidak muda lagi, sebab yang namanya kematian tidak diukur oleh usia tua, kematian tidak diukur oleh sakit, kematian hanya Allah yang tahu di mana dan dalam kondisi seperti apa. Kita tidak bisa memilih dan memilah, hanya bisa bermohon kepada Allah, ya Allah, matikan kami dalam kondisi husnul khatimah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, sebab itu orang yang ma'rifatullah senantiasa memperhatikan amalnya yang telah diperbuat. Wal tanzur nafsun ma qaddamat liqad, hendaklah setiap diri memperhatikan amalnya yang telah diperbuat. Yang telah diperbuat itu berkaitan dengan masa-masa lalu, masa yang telah lewat, kemarin juga masa lalu, dan sekarang masa yang tengah dihadapi ukurannya masa lalu. Dan masa yang akan datang belum tentu, Ramadan yang akan datang belum tentu. Hari ini hari Selasa, belum tentu Selasa depan kita bisa hadir di masa depan. Mari kita ukur masa lalu. Wal tanzur nafsun ma qaddamat liqad, di sana menurut Al-Qurtubi adalah hari esok,
Hari esok di sana adalah hari kiamat. Mari kita perhatikan amal yang telah diperbuatnya untuk hari kiamat, untuk hari esok, untuk hari kiamat. Dalam Ibnu Katsir menyebutkan ayat ini dimaksud hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah diri kalian sebelum dihisab oleh Allah. Jadikan malam-malamnya malam muhasabah, hisab diri kalian, amal kita masing-masing. Hasibu anfusakum, hisablah diri kalian. Mari kita hisab tadi, jangan-jangan ada amal yang kita perbuatkan tidak ikhlas, bukan Allah tujuannya ya Rabbana. Kita nikmat beribadah, ajak nikmat saudara untuk beribadah. Kita selaku ayah nikmat beribadah, ajak anak-anak untuk nikmat beribadah. Kita nikmat beribadah, ajak istri kita untuk nikmat beribadah. Terlebih di bulan suci Ramadan ini hadirin. Perhatikan hari esok yang kelak nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita khawatir dengan hadis tadi tentang orang yang kata Allah kadzabta, kau berdusta. Sebab itu hadirin, amal kita hisab dengan penuh keikhlasan. Maka aktivitas kita di malam-malam terakhir ini tidak lebih dari 3. Pertama, mujahadah, bersungguh-sungguh dalam beribadah. Amal apapun kalau diniatkan karena Allah itu bernilai ibadah. Siapa tahu amal yang kita sepelekan itu dapat menyelamatkan kita. Dari sekian banyak amal, siapa tahu dengan amal pertemanan dengan orang-orang beriman, andai kata tidak cukup dengan amalan sholatnya sebagai tiket menuju surganya Allah, dengan zakat dan saumnya tidak cukup, tapi dengan amalan pertemanan di malam ini, amalan pertemanan di Musdai ini, di saat sama-sama beriktikaf, kata seorang ulama, aksiru minal asdaqail mu'minin, perbanyaklah pertemanan dengan orang-orang beriman, sebab itu akan menjadi syafaat di hari kiamat. Orang yang ma'rifatullah, ia tidak mengabaikan amalan-amalan sekecil apapun. Siapa tahu amal hanya membuang duri jalanan untuk keselamatan orang yang lewat, itu lebih berat, lebih besar amalannya di hadapan Allah, dan hisabnya lebih hebat di hadapan Allah. Dengan zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, itu pun amalan yang hisabnya, mizannya tinggi, pahalanya di hadapan Allah. Siang dan malam subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Lisan seluruh bahasa buat asma Allah. Muawiyah al-Muzanni, seorang ulama, seorang sahabat Rasulullah yang populer saat wafat. Rasulullah mendapatkan bisikan dari Allah untuk menyolatkan Muawiyah al-Muzanni melalui malaikat Jibril. Tatkala sudah selesai sholat mayat untuk Muawiyah al-Muzanni, Rasulullah tengok ke belakang, Masya Allah, ada 140.000 malaikat ikut menyolatkan, jadi makmum dari Rasulullah menyolatkan Muawiyah al-Muzanni. Lalu kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, amalan apa yang dilakukan Muawiyah al-Muzanni saat hidup di dunia? Muawiyah al-Muzanni baik saat berdiri, duduk dan berbaring, lisannya selalu basah menyebut asma Allah dengan baca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Duduk, berdiri, berbaring, kali surah tauhid itu ma'rifatullah, padahal dia seorang hafid tapi zikirnya surah Al-Ikhlas. Maka Bapak Ibu tanamkan kepada anak-anak kita dulu pengajian-pengajian,
para kiai, para ulama menyarankan kepada anak-anak kita saat pengajian di madrasah, ada kata terlanjur pulang malam atau ketidaktenangan, maka bacakanlah kulhu falak binnas, kulhu falak binnas. Ada seseorang yang kita anggap hati menjadi resah dan kita mempredik bahwa orang tersebut akan jahil pada kita, bacakan segera kulhu falak binnas, tapi lengkap ya, jangan baca kulhu falak binnas, kulhu falak binnas, nah duri ke balik-balik, lengkap. Qul huwallahu ahad lillahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Alhamdulillah, yang terakhir hadirin, orang yang ma'rifatullah itu ia sudah mendapatkan gunjang-ganjing ujian dari Allah, ia sudah mendapatkan kenikmatan dunia yang tidak henti-henti. Maka kata Imam Syafi'i tadi, ujian itu silih berganti datangnya dan kenikmatan hanya sesaat saja, dan kenikmatan abadi kelak nanti di akhirat. Carilah kenikmatan sesaat untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi kelak akhirat. Sebab itu hadirin, orang yang ma'rifatullah itu puncaknya adalah di hati. Sumber kenikmatan, sumber kebahagiaan itu adalah di dalam Al-Quran. Maka sering-seringlah kita berdialog dengan Allah melalui Al-Quran. Tidak terhenti saat saja Ramadan baca Al-Quran, tapi lanjut di 11 bulan ke depan. Maka bisakah suasana seperti ini ditarik ke bulan Syawal ke depan, walaupun hanya 3 malam, 3 hari 3 malam, suasana seperti ini dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan, dapat meningkatkan kedekatan kepada Allah, dapat meningkatkan kecintaan kepada Allah. Rabi'ah al-Adawiyah, seorang sufi wanita, saking cintanya kepada Allah tidak ada lagi cintanya kepada manusia. Ada beberapa pemuda yang kelak akan melamar Adawiyah, Rabi'ah al-Adawiyah. Apa dikatakannya? Cintaku kepada manusia tidak ada tempat karena saking cintanya kepada Allah. Ini sudah ma'rifatullah. Bahkan dalam hadis bahwa kalau ingin merasakan manisnya iman, halawatul iman, cirinya adalah cintailah Allah dan Nabi-Nya melebihi segala-galanya. Mendidik anak karena cinta kepada Allah dan Nabi-Nya, membesarkan anak, membekali anak di rumah masing-masing. Al-bait madrasatul ula, rumah adalah madrasah pertama. Siapa gurunya? Ayah dan ibunya. Membekas di hati hadirin. Itu untuk ma'rifatullah. Insyaallah terus kita berjalan menuju satu titik kebahagiaan, cintanya kepada Allah melebihi segala-galanya. Kemudian tadi nikmati, khidmati kekhusyuan dalam sholat dengan hadirnya ruh, jasad dan hati. Kadang bisik ada di masjid tapi hati tidak hadir, sekalipun di sisi Ka'bah. Wa ma kana sholatuhum indal bait illa muka'an wa tasbiyah
sekalipun sholat di depan Ka'bah, si Ka'bah, tapi hatinya ke sana dan kemari. Kata Allah, itu lil ibarat siulan dan tepuk tangan kepada Ka'bah. Mari berusaha, bagian di ladang jihad, hadir fisiknya, hadir pula hatinya. Lebih mengedepankan khidmat kehusuan dalam sholat, tumaninah dalam sholat, berjemaah dalam sholat, dan berefek sholat itu pada akhlak menjadi baik. Esensi sholat adalah perubahan akhlak menjadi lebih baik. Jangan habis sholat tapi keluar masih menyakiti perasaan orang lain. Jangan habis sholat menukar sendal yang butut dengan yang bagus. Dengan habis sholat menukar timbangan. Itulah takwa yang dibatasi oleh tempat. Takwa tidak dibatasi oleh tempat. Walitukminul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Endingnya ibadah Ramadan ini adalah rasa syukur yang nampak pada kita. Kita sudah banyak mengingat Allah di dalam sholat wal sholat. Kita sudah banyak menggunakan potensi nalarnya bertafakur kepada Allah, mentafakuri ayat-ayat Allah di malam itikaf, baik berupa berita ataupun fakta, mentafakuri janji Allah, mentafakuri ancaman Allah, mentafakuri nikmat Allah, dan mentafakuri kekurangan diri sendiri. Mudah-mudahan hadirin, sisa waktu ke depan mari kita lebih ikhlas lagi, lebih khidmat lagi, lebih khusyuk lagi. Pertambahlah keimanan, pertemanan bersama-sama orang-orang yang beriman. Saya yakin di sini hadir jauh dari rumah, jauh dari kampung halaman, bahkan ada di luar kota Bandung dan sudah berkali-kali menghatamkan Al-Quran. Dalam hadis disebutkan situna alkan, 60.000 malaikat akan mendoakan kepada orang yang menghatamkan Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan. Terus berkali-kali sebagai bekal menuju alam kubur. Seberapa banyak ayat Quran yang kalian hafalkan, seberapa kali kau menghatamkan Al-Quran. Itu saja, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.